Dalam slide sebelumnya kita telah mengerjakan contoh yang pertama kita mengerjakan contoh soal yang bisa dikerjakan dengan menggunakan metode partial fraction. Nah, dalam slide ini saya ingin memberikan sebuah prosedur ya, bagaimana mengerjakan sebuah soal atau sebuah integral ya. Jadi integralnya itu biasanya berbentuk fx per gx dx. Nah, ini tolong kerjakan, dan paling gampang atau paling mudah emang mengerjakan integral ini dengan menggunakan metode partial fraction dibandingkan dengan substitusi trigono. Nah, namun langkah-langkahnya adalah seperti ini. Pertama kita tinjau dulu bagian dalam dari integralnya, yaitu adalah fx per gx. Nah, syarat pertama itu adalah fx dan gx itu harus fungsi polinomial ya. Fungsi polinomial di mana derajat si fx-nya, derajat si pembilangnya itu harus kurang dari derajat si gx. Nah, jika tidak ya, kita bisa lakukan pembagian. Nanti akan saya kasih satu contoh di mana kita harus melakukan pembagian, tapi diterima saja dulu bahwa ketika derajat fx-nya itu tidak lebih kecil daripada derajat gx, maka kita akan melakukan pembagian. Nah, setelah kita lakukan pembagian, kita akan mendapatkan px dan kita akan mendapatkan rx per gx, di mana derajat si r pasti lebih kecil daripada derajat si g ya, setelah dilakukan pembagian. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah langkah yang harus bisa ya, di mana kalian harus melakukan faktorisasi gx sampai sesederhana mungkin ya. Kemudian kita akan melakukan proses partial fraction. Proses partial fraction itu mengubah yang tadinya cuma satu suku menjadi beberapa suku ya. Yang tadi x min 2 x plus 1, tadinya ini cuma satu suku, kita ubah menjadi ini ya, dua suku ya. Ini A dan B x plus 1. Nah, ini adalah proses partial fraction-nya, di mana Anda atau kita harus mencari A dan B-nya. Kemudian kita pastikan bahwa derajat si penyebut harus selalu lebih besar daripada derajat si pembilang. Jadi ini x min 2 itu kan derajatnya 1 nih, berarti pembilangnya harus derajatnya itu 0 ya. Kalau penyebutnya derajatnya pangkat 2, berarti pembilang itu derajatnya antara 0 atau 1. Nah, semoga prosedur-prosedur ini cukup jelas ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan integrasi dengan menggunakan metode partial fraction. Nah, sehabis ini saya akan memberikan beberapa contoh, beberapa variasi contoh yang mungkin muncul di ujian atau di kuis, sehingga Anda dengan mudah dapat menyelesaikannya. Berikut ini adalah sebuah contoh di mana lagi-lagi kita akan mencari integral dari fungsi berikut, fungsi yang ada di slide ini. Nah, fungsi ini cukup rumit ya, karena terlihat bahwa kita punya sebuah pecahan di mana bagian atasnya itu adalah x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus 10, bagian bawahnya adalah x kuadrat plus 4x plus 3 ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa derajat dari si pembilang itu 3, sementara derajat dari si penyebut itu 2. Jadi derajat si pembilangnya itu lebih gede nih. Oleh karena itu kita harus lakukan pembagiannya. Nah, kita akan melakukan pembagian. Nah, saya akan tunjukkan caranya bagaimana melakukan pembagiannya. Jadi yang pertama-tama akan saya tulis seperti ini. Sudah saya tulis yang warna kuning ini. Jadi kita akan membagi x pangkat 3 plus x kuadrat dan seterusnya dengan x kuadrat plus 4x plus 3 ya. Nah, saya akan coba bagi. Nah, berarti kita harus mencari berapa dikalikan x kuadrat supaya jadi x pangkat 3 ya. Jadi x pangkat 2 itu mesti dikali berapa supaya menjadi x pangkat 3, yaitu dikali x ya. Yaitu kalau kita kalikan x dikali x kuadrat adalah x pangkat 3, x dikali 4x itu adalah 4x kuadrat. Kemudian x dikali 3 adalah 3x ya. Dan kita akan melakukan pengurangan di sini. Nah, x pangkat 3 dikurangin x pangkat 3 itu habis. Ya, ini habis. Kemudian x kuadrat dikurangin 4x kuadrat itu adalah min 3x kuadrat. Kemudian x dikurangin 3x adalah min 2x. 10 dikurangin 0 adalah 10. Jadi tetap 10. Nah, semoga langkah pertama ini cukup jelas. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita mesti mencari tahu nih, x kuadrat mesti dikali berapa supaya jadi min 3x kuadrat. Berarti dikali min 3 ya. Min 3 jadi menjadi min 3x kuadrat. Min 3 dikali 4x, min 12x.
Min 3 dikali 3 yaitu min 9. Nah, kita lagi-lagi kita kurangkan. Min 3 kurang min 3 habis. Min 2 dikurangin min 12. Berarti menjadi 10x. Kemudian 10 dikurangin 9, yaitu adalah 19. Nah, semoga pembagian ini sudah cukup jelas. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya ya. Hasilnya itu adalah seperti ini. Saya akan langsung tuliskan. Nah, di sini saya sudah tuliskan fungsi yang originalnya. Nah, setelah dilakukan pembagian, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi x pangkat 3 dibagi x kuadrat itu hasilnya adalah x min 3. Nah, ditambah, ini tuh adalah sisanya nih ya. Sisanya dibagi x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, jadi yang tadi itu adalah ini. Jadi ini adalah px-nya dan ini adalah rx-nya, yaitu sisanya atau remindernya ya. Nah, semoga langkah pertama ini sudah cukup jelas. Nah, langkah berikutnya kita akan melakukan partial fraction untuk bagian yang warna biru ini nih. Yang warna biru ini akan kita lakukan partial fraction ya. Jadi 10x ditambah 19 ya. Ini harusnya 19 ya. Per x kuadrat plus 4x plus 3 ya. Nah, bagian bawahnya harus kita faktorkan ya. Sebelum kita lakukan partial fraction, bagian bawahnya kita faktorkan dulu. Faktorisasi dari bagian penyebut itu adalah ini ya. X plus 1 dan X plus 3 ya. Semoga cukup jelas ya faktorisasinya, karena itu tidak terlalu sulit. Kemudian ini akan menjadi sesuatu yang kita nggak tahu, itu X plus 1 ditambah sesuatu per X plus 3. Dan kita akan mencoba mencari tahu A dan B-nya itu berapa ya. Jadi kita kalikan, kita samakan penyebut. X plus 3 ditambah B dikali X plus 1 harus sama dengan 10X ditambah 19 ya. Nah, di sini kita bisa selesaikan dengan mensubstitusi ya. X sama dengan min 3 ya. Kemudian X sama dengan min 1 ya. Tapi saya tidak akan melakukan cara seperti ini, saya akan melakukan cara yang lain ya. Jadi kita kalikan nih AX ditambah 3A ditambah BX ditambah B. Nah, kita kumpulkan yang ada X-nya yaitu A plus B. Dan kita kumpulkan yang tidak ada X-nya ya 3A plus B. Nah, sehingga A plus B itu harus sama dengan 10 karena sama-sama ada X. Dan 3A plus B itu harus sama dengan 19 ya. Kemudian 3A plus B harus sama dengan 19. Nah, kita kurangkan saja. Nah, ini min 2A. Berarti A adalah 9 per 2. Dan kita bisa dengan mudah dapatkan B-nya. Jadi B adalah 10 dikurangi 9 per 2. Yaitu adalah 11 per 2 ya. Nah, sehingga kita bisa ganti. Ini A-nya menjadi 9 per 2. Dan B-nya itu menjadi 11 per 2. Nah, semoga cukup jelas nih proses melakukan partial fraction-nya. Tapi soalnya belum selesai. Kita harus mencari tahu integral dari fungsi yang warna putih ini dengan memanfaatkan partial fraction ini. Dari slide sebelumnya atau dari perhitungan sebelumnya kita telah menggunakan metode partial fraction untuk mengubah suku yang rumit ini menjadi seperti ini. Menjadi lebih mudah, sangat jauh lebih mudah dibandingkan suku yang originalnya ya. Dan setelah kita ubah dengan metode partial fraction, integralnya sangat mudah ya, yaitu X kalau kita integralin adalah setengah X kuadrat ya. Semoga cukup jelas nih. Kemudian min 3 kalau kita integralin adalah min 3X ya. Kemudian 9 per 2 nya saya taruh depan. 1 per X plus 3 kalau kita integralin lagi-lagi adalah ln X plus 3. Dan 11 per 2 per X plus 1 itu adalah ini, ln X plus 1. Jangan lupa ditambah konstan. Nah, ini adalah hasil atau jawaban dari soal kita ya. Jadi yang paling susah itu adalah mengubah pecahan ini nih menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode partial fraction yang telah saya bahas di slide sebelumnya. Silakan Anda ulang kembali jika ada yang belum jelas, dan semoga setelah mengulang kembali Anda bisa menyelesaikan soal-soal yang mirip dengan soal